Ada Mon dan saudaranya. Siapakah dia? Rara. Aku semangat ini, mau Apa sih? ikut lomba Dikit Worship. Di situ loh. Dikit Worship loh. Apa? Ya, tahu nggak? Lihat, pipiku aja sudah ada bendera di Oh, jidaku ada bendera. Ini bukti kalau aku semangat mau ikut ada lombanya. lomba. Iya. Aku ingat kok apa lombanya. Apa lombanya? Makan kerupuk, Rara ada sendok. Terus? Dan juga sebuah pensil masuk ke gas. Jaja. Aku mau ikut lomba lari. Nggak ada Jaja. Makan kerupuk, iya, makan kerupuk. Makan kerupuk aku nggak suka karena kerupuk itu nggak bikin kenyang. Aku mau makan lomba makan brownies. Nggak ada. Ada tiga. Di jidatku ada bendera. Sama kita. Berarti Kenapa kamu nggak lomba? Pensil masuk ke gelas. pasti aku kalah, badanku gendut. Dia nggak bisa jongkok. Jadi lomba makan aja aku pasti menang. Aku. Gak ada lomba makan, kamu mending lomba telur yang ada sendok. Sambil jalan 4 meter. Aku pasti menang. Hai, kenapa sih kalian ini ribut-ribut? Aku ngajak lomba makan nasi, makan brownies. Kalian itu ngomong mau lomba makan, mau lomba masukkan pensil ke dalam gelas, ya pastilah kalau jajan nanti gelasnya pecah. Iya, Hidungku penyet loh, hidungku udah pusing aku Tapi pilek. ngomong-ngomong, kenapa kalian itu mau lomba? Kalian itu mau lomba untuk apa? Pasang bendera-bendera di muka, di pipi. bukti di- semangat loh. Semangat, tapi dalam rangka apa kok ada lomba-lomba? Dalam rangka kemerdekaan, Soalnya ada lomba seru nih. ulang tahun bangsa kita loh. Pensil masuk. Iya. Aku menari, ayo lomba nari aja lah, pasti menang aku. Ulang tahun bangsa kita. Nggak boleh. Ya, kalau 17 Agustus jangan hanya ingat lombanya. Lalu apa lagi sih? Tapi kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Oh iya, yang sudah memberikan kemerdekaan untuk bangsa kita. Untuk apa? Loh, kan Tuhan yang memberikan kemerdekaan. Tapi aku semangat loh. Iya. Zaman dulu udah pahlawan kayak zaman sekarang. Pahlawan TV gitu tak? Iya, tapi Tuhan itu kan pahlawan yang memberikan kemerdekaan. Zaman dulu ada pahlawan-pahlawan tak? Iya, ada pahlawan nasional yang sudah membela. Wah, banyak pahlawan kita ini. Juang itu ya. Di firman Tuhan. Oh, gitu. Oke. Aku ngantuk. Sekarang ayo kita semuanya Aku siap-siap. Jangan Pulang dulu. Aku Jangan. ngantuk loh. Oh, nanti Jaja nggak dengar firman Tuhan terus dia nggak dapat hadiah. Jaja dari tidur lomba. sudah. Oke. Ayo, kita bawa dia. Tunggu dulu. Sekarang waktunya Kids Worship mau dengar iya. firman. Nanti kalian lah nggak dapat. Oh iya, aku mau Oke, dengar oke. firman dulu lah kalau gitu. Oke, aku dengar firman dulu ya. Diam, Mon. Mon. Oke, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Hari ini Kak Tari mau ajak kita semuanya untuk pergi berkunjung ke sebuah istana. Kak Tari udah siap nih mau pergi ke sebuah istana. Adik-adik mau ikut? Ayo, kita akan memasuki bersama dengan Kak Tari pergi ke sebuah kerajaan. Ya, kita akan pergi ke sebuah kerajaan. Tapi sebelumnya, mari kita bersama berdoa untuk berangkat. Kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pertolongan-Mu untuk kami semuanya hari ini.
Hari ini kami akan belajar tentang kebaikan Tuhan. Kami akan belajar untuk melihat karya Tuhan yang mengasihi umat-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan saat kami melakukan belajar akan firman Tuhan. Berkati Kak Tari dan berkati semua teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah siap untuk berangkat ke sebuah istana? Oke, kita akan berangkat. Kita ke istana mana ya? Terus naik apa perginya? Hah? Naik apa? Pesawat? Pesawat telepon? Hah? Naik apa? Hah? Gak mau Kak Tari? Kak Tari gak mau naik itu perahu cepat. Gak sampai-sampai kalau naik perahu cepat. Kita berangkat sekarang. Kita tutup mata. Kita akan berangkat ke sebuah kerajaan yang di sana sudah menunggu kita. Mari kita berangkat. Tutup matanya. Sampai deh. Masih di awan-awan. Tutup mata lagi. Oke. Turun pelan-pelan, dan kita akan sampai di sebuah kerajaan. Oke, ini dia kerajaannya. Ini dia istananya. Ini adalah istana tempat tinggal sang ratu yang cantik. Apa sih itu ratu? Ratu itu adalah seperti permaisuri, the queen. Iya, betul. Kita akan melihat di kerajaan ini ada ratu siapa ya? Ratu ini adalah ratu yang baru. Ini adalah kerajaan Persia namanya. Kerajaan Persia, teman-teman. Ini namanya kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahasveros. Raja Ahasveros berapa waktu lalu bikin pesta, tapi dia sudah membuang ratunya. Ratu yang pertama itu bernama Ratu Wasti. Karena Ratu Wasti itu tidak taat kepada sang raja, kepada suaminya, maka Ratu Wasti dibuang dan sang raja sudah mengangkat ratu yang baru. Namanya adalah Ratu Esther. Kita akan bertamu ya kepada Ratu Esther ya. Kita akan bertamu masuk ke dalam kerajaan. Yuk, pelan-pelan ya. Mungkin itu Ratu Esthernya. Tapi Kak Tari lihat ratunya sedang sedih. Kenapa ya ratu itu sedih? Mari kita melihat apa yang terjadi di sana lebih dekat. Ratu Esther sedang bersedih karena ternyata saudara-saudara sebangsanya, orang-orang Yahudi, termasuk Mordekai, saudara sepupunya yang sudah membesarkan dia dari kecil, semua terancam mau dibunuh. Kak Tari mau dengerin dulu apa yang terjadi dan Kak Tari akan sampaikan untuk kita. Ya, mari kita lihat ceritanya demikian. Setelah Ratu Esther diangkat menjadi ratu di kerajaan Persia oleh Raja Ahasveros, di sana ada seorang pejabat yang bernama Haman. Haman baru diangkat menjadi pejabat tinggi oleh Raja Ahasveros. Dia sangat senang dihormati orang. Lihat, pada saat dia sedang memasuki istana, semua orang harus sujud menyembah dia. Semua orang harus memuji dia. Tapi saat semua orang berlutut, ada satu orang yang tidak mau berlutut kepadanya. Itu dia adalah Mordekai, saudara sepupu Ratu Esther.
Haman tahu Mordekai adalah bangsa Yahudi. Karena dia jengkel, dia gak suka, dia benci karena Mordekai gak mau bersujud kepadaku. Tahu gak kenapa Mordekai gak mau bersujud? Karena Mordekai hanya mau sujud kepada Tuhan. Dia hanya mau sujud dan menyembah kepada Tuhan. Lalu Haman dengan kejengkelannya, dengan kebenciannya, dia pulang ke rumah dan dia berencana untuk membunuh Mordekai dan semua bangsa Yahudi. Dia meminta surat dari sang raja, lalu dia mengeluarkan peraturan bahwa semua orang Yahudi harus dibunuh. Mordekai menjadi sangat sedih karena bangsanya terancam, karena bangsanya akan dibunuh, bangsanya hidup dalam tidak aman. Wah, nanti semua bangsaku akan mati. Lalu dia beritahu kepada Ester, Ratu, bangsa kita akan dibunuh oleh Haman. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Ester. Ester berdoa, Ester berpuasa. Dia akan mencoba melakukan permohonan kepada sang Raja Ahasweros supaya dia diizinkan untuk masuk ke istana. Dia akan berdoa, berpuasa, meminta supaya Tuhan menggerakkan sang raja. Karena sang raja sudah lama tidak memanggil sang ratu Ester. Dalam doanya dia berpuasa, dia meminta kepada Tuhan. Tapi nanti kalau Ratu Ester nggak dipanggil tapi menghadap kepada raja, dia dibunuh. Gak apa-apa. Dia berani, dia berdoa, dia berani minta tolong kepada Tuhan, dan Ratu Ester berani menghadap kepada raja. Dan akhirnya raja menghendaki Ratu Ester untuk masuk ke dalam istananya. Kita lihat ya cerita selanjutnya. Bagaimana di kerajaan ini? Apakah bangsa Yahudi dibunuh oleh Haman? Apakah? Kita lihat yuk cerita selanjutnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di istana ini, di kerajaan Persia, kita melihat bagaimana seorang yang berdoa itu diperhatikan dan didengarkan oleh Tuhan. Saat seorang Ester berdoa untuk bangsanya, dia mengajak Mordekai, mengajak saudara-saudara sebangsanya berdoa untuk bangsa Yehuda, bangsa Yahudi. Dia bersama dengan bangsanya diselamatkan oleh Tuhan. Bangsanya dilepaskan dari mara bahaya. Bangsanya dilepaskan dari ancaman pembunuhan Haman. Ternyata doa kita kepada Tuhan didengarkan oleh Tuhan, bukan hanya doa untuk diri kita sendiri, tapi saat kita berdoa untuk bangsa kita. Saat ini bangsa kita dalam keadaan pandemi, menghadapi banyak masalah. Rakyat masih banyak yang belum mendapatkan makanan dengan baik karena kondisi pandemi tidak bisa bekerja dengan bebas ya teman-teman. Nah, tapi bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita belajar seperti Ratu Ester yang berdoa untuk bangsanya. Ratu Ester, dia berpuasa loh untuk bangsanya. Mari kita juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari kita berdoa supaya bangsa Indonesia ditolong oleh Tuhan melewati persoalan ini. Kita semua anak-anaknya dijaga, dilindungi dari virus corona. Dan virus corona cepat selesai sehingga semuanya bisa sekolah, kembali offline, kembali ke sekolah, bertemu langsung dengan gurunya. Kita bisa bermain bersama dengan teman-teman di sekolah minggu, bisa ketemu. Ya, tapi kalaupun tidak, di masa pandemi kita berdoa supaya bangsa kita ditolong oleh Tuhan. Semua orang tua kita sehat, bisa bekerja. Saat mereka bekerja, mereka dapat berkat, bisa beli makanan, bisa beli kuota, kita bisa Sabtu ceria, bisa kids worship, ya kan? Nah, kita doakan
berdiam diri, jangan asik untuk urusannya sendiri. Sang Ratu Ester sebenarnya dia sudah jadi ratu kok. Dia sudah enak tinggalnya di istana. Tapi dia sayang kepada bangsanya. Dia cinta kepada bangsanya. Dia cinta kepada saudara-saudara sebangsanya semuanya. Jadi pada waktu bangsanya terancam, dia berdoa, dia berpuasa, dia minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan pakai dia sebagai seorang ratu untuk memohon kepada sang Raja Ahasveros. Anak-anak sebagai seorang murid, anak-anak juga bisa berbuat untuk bangsa ini. Bagaimana caranya? Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, sekalipun online, datang tepat waktu, mengerjakan semua homeworknya, semua tugasnya dengan baik. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar menjadi berkat untuk bangsa kita. Seperti Ester menjadi berkat untuk bangsanya, maka kita juga akan belajar menjadi berkat untuk bangsa kita. Kita bisa berdoa, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas, sehingga hidup kita menjadi berkat untuk bangsa ini. Kita tidak pernah tidak berguna. Kita semuanya ini ada gunanya. Tuhan ciptakan kita ini di Indonesia, Tuhan lahirkan kita menjadi bangsa Indonesia. Itu Tuhan punya tujuan untuk menjadi berkat, untuk berbuat supaya bangsa Indonesia ini maju, supaya bangsa Indonesia ini bangkit. Mari anak-anak Kids Worship belajar dengan baik, meraih cita-citanya sehingga kita bisa berguna untuk bangsa dan negara kita. Oke, mari kita bersama bersyukur, kita berdoa sebab habis ini kita mau akan lomba, ya. Oke, sudah siap ya? Mari kita berdoa, berterima kasih untuk firman Tuhan berikut ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami sudah belajar seperti Ester, Ratu Ester yang tidak pernah takut untuk berdoa. Dia mencintai bangsanya, dan ajar kami juga untuk mau berdoa untuk Indonesia, mau berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden. Tuhan memberkati kami menjadi anak-anak yang menjadi berkat untuk Indonesia. Berkati Kak Tari, berkati kami semua kakak-kakak di Kids Worship dan juga teman-teman di Kids Worship. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Tuhan sudah memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia merdeka 76 tahun. Tuhan juga akan menolong memberkati kami semuanya untuk kami mengisi kemerdekaan dengan baik, dengan mau peduli dan mencintai bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.